Angkatan Laut Amerika guncang lautan. Militer Cina siap kerahkan kapal induk. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sepertinya sudah gerah dengan sejumlah aksi kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang dianggap menerobos wilayah teritorialnya. Langkah tegas pun diambil militer Cina dengan menurunkan salah satu kendaraan tempur laut andalannya. Dalam beberapa laporan, militer Amerika Serikat seakan tak peduli dengan klaim dan ancaman Cina. Angkatan Laut Amerika Serikat berulang kali mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali USS Mustin ke Kepulauan Paracel. Yang terakhir pada 31 Agustus 2020 lalu, kapal perusak berpeluru kendali USS Mustin kembali masuk ke Selat Taiwan. Angkatan Laut Amerika Serikat tak segan menyatakan pengerahan kapal perang USS Mustin ke wilayah tersebut tak lain adalah untuk menantang Cina. Amerika Serikat bersikeras bahwa Cina telah melakukan pelanggaran peraturan internasional dan merugikan sejumlah negara di kawasan Laut Cina Selatan. Pengerahan kapal perusak USS Mustin adalah untuk menentang klaim maritim yang berlebihan dan memperkuat hukum laut di perairan internasional. Bunyi pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat dikutip dari Star and Stripes. Oleh sebab itu, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina akhirnya mengambil tindakan tegas. PLA direncanakan bakal mengerahkan kapal induk buatan sendiri pertamanya, tipe 002 Shandong. Menurut laporan The National Interest yang dikutip, kapal induk tipe 002 Shandong akan berangkat dari galangan kapal Jiangnan, Shanghai. Kapal induk Shandong diturunkan untuk ikut ambil bagian dalam latihan tempur selama 20 hari di wilayah Laut Bohai. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat juga berencana untuk mengirim kapal induk terbarunya, USS Gerald R. Ford. Ternyata Cina sudah mengetahui rencana militer Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kapal induk Shandong nantinya akan membawa jet tempur Shenyang J-15 dan helikopter angkut Shanghai Z-18. Kapal induk Shandong dimulai pembangunannya sejak Maret 2015 dan diperkenalkan pada 26 April 2017. Kapal induk buatan Cina pertama ini kemudian resmi memasuki masa tugas pada 17 Desember 2019 dengan status siap tempur. Setelah ditempatkan di Armada Laut Selatan Angkatan Laut Cina di Sanya, kapal induk Shandong sempat mengikuti latihan perang selama 23 hari di Laut Bohai dan Laut Kuning, Mei hingga Juni 2020. Kapal induk Shandong diprediksi akan jadi andalan Angkatan Laut Cina untuk menghalau serangan militer Amerika Serikat yang mencoba menghalangi misi untuk merebut kembali Republik Cina. Saat ini, Cina mungkin memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Negeri tirai bambu diperkuat berbagai senjata, perlengkapan dan peralatan paling canggih. Tapi negara dengan populasi terbesar itu memiliki satu kelemahan yang mungkin tidak dimiliki negara-negara miskin di Timur Tengah dan Afrika. Kelemahan yang sulit ditutupi dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyak. Pakar dan peneliti pertahanan di lembaga non-profit Rand Corporation, Timothy Held menilai pasukan Cina saat ini tidak memiliki pengalaman bertempur. Persenjataan teknologi tinggi militer Cina saat ini semakin mengesankan.
Tapi kemampuan menggunakan senjata dan peralatan itu masih belum jelas. Ada alasan untuk bersikap skeptis. Tulis Health di situs RAND dan diunggah ulang National Interest pada Senin 7 September 2020. Sementara pasukan Irak, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Nigeria, dan sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika lainnya sudah lama bertempur melawan pemberontak dan teroris. Selama beberapa dekade terakhir, Cina tidak memiliki perlawanan yang berarti. Health mengatakan terakhir kali militer Cina atau yang dikenal pasukan pembebasan rakyat terlibat dalam pertempuran besar terjadi pada tahun 1979 ketika militer Vietnam yang berpengalaman menghancurkan invasi Cina yang ceroboh. Saat itu, militer Vietnam baru saja mengalahkan pasukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sementara Partai Komunis Cina baru saja membubarkan angkatan bersenjata mereka sendiri melalui pembersihan besar-besaran bermotif politik. Pembentukan PLA menunjukkan keputusan tersebut merusak. Hal itu terbukti banyak operasi yang gagal, keterampilan pasukan dalam menjalankan taktik rendah. Pasukan infanteri tidak bisa membaca peta dan melakukan navigasi karena tidak terbiasa dengan prosedur mengukur dan menghitung jarak tembak. Tembakan pasukan artileri tidak akurat. Kekalahan itu masih menghantui PLA. Sebagian besar pihak berwenang Cina mengabaikan konflik memalukan itu dengan cara yang canggung agar cocok dengan narasi Beijing yang mendorong perdamaian. Tapi kebungkaman pemerintah membuat veteran PLA kecewa dengan partisipasi mereka dalam perang, tambah Health. Health menambahkan sejumlah veteran yang berperang dalam pertempuran itu akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Maka artinya militer Cina tidak memiliki personil yang mempunyai pengalaman bertempur. Menurut Health, tidak berarti kelemahan itu membuat Cina tidak bisa memenangkan konflik besar. Tentu para pakar masih memperdebatkan apakah akan ada pihak yang menang dalam perang besar. Tapi hasil perang dapat dihitung dan kerugian hilangnya nyawa, ekonomi, kehancuran lingkungan, dan kekacauan politik. Kemenangan dalam perang besar artinya salah satu pihak berhasil mencapai tujuan strategisnya sambil menahan pihak lawan meraih hal yang sama. Health menengok ke sejarah untuk menjelaskan peran pengalaman dalam perang. Pasukan Amerika Serikat. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat juga tidak memiliki pengalaman perang seperti rekan-rekan Eropa mereka yang sudah melalui berbagai perang termasuk Perang Dunia I. Tapi saat itu Amerika Serikat sudah memiliki sumber daya, sementara perang dan dasar institusional seperti pelatihan, pendidikan, dan kapasitas untuk memperbaiki diri. Hingga mereka dengan cepat bangkit setelah mengalami kekalahan dari pasukan Jerman di Kasserine Pass, Afrika Utara pada 1943. Sebaliknya, pada Perang Teluk tahun 1991, militer Irak sudah berpengalaman setelah bertempur selama 8 tahun dengan Iran, tapi persenjataan, doktrin, dan institusi mereka tidak memadai. Pengalaman koalisi yang dipimpin Amerika Serikat tidak sebanyak pasukan Irak, tapi mereka justru memenangkan perang dengan senjata, pelatihan, dan kesiapan sisa perang dingin yang dimiliki Amerika Serikat. Irak tidak dapat berbuat banyak. Pasukan Amerika Serikat saat ini memiliki pengalaman tempur paling banyak dibandingkan angkatan bersenjata lainnya di seluruh dunia. Militer Amerika Serikat sudah berperang selama bertahun-tahun di Irak, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain. Perang-perang tersebut tentu berbeda bila Amerika Serikat berperang dengan Cina. Intensitas pertempuran di perang-perang tersebut masih rendah bila di Amerika Serikat bertempur dengan Cina. Lawan-lawan Amerika Serikat di perang-perang sebelumnya juga tidak memiliki persenjataan dan peralatan secanggih Cina saat ini, sehingga hasilnya pun masih bisa diperdebatkan.
Di level strategis, perang antara pasukan Cina dan Amerika Serikat tampaknya akan melibatkan pertempuran intensitas tinggi yang tidak pernah dialami kedua belah pihak. Hasil bentrokan pertama dapat berjalan sebaliknya. Dengan persiapan dan rencana dan kondisi yang ideal, Cina mungkin dapat memenangkan pertempuran pertama, kata Heald. Namun menurut Heald, pertempuran pertama tidak akan mengakhiri perang. Amerika Serikat dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dan meningkatkan performa mereka dalam pertempuran berikutnya. Sama ketika mereka maju lagi setelah terpukul di Kaserne Pass untuk mengalahkan Jerman, tambah Heald.